Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-533. Namun sebelum bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-533 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham ERA, BGTG, MLPL, KPIG, CPRO dan saham ADCP. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita. Di mana sebelumnya saya mohon maaf beberapa hari terakhir kita tidak review karena seperti yang saya bilang saya ada di luar kota dan saya sempat buat 2 video, namun ada beberapa yang komentar bahwa suaranya tidak jelas, berarti mending saya jeda dan saya akan update setelah saya kembali, dan kebetulan kemarin sudah kembali. Sekarang saya prepare untuk update pembahasan bersama teman-teman. Indeks di Jumat kemarin ditutup melemah 0,571%, padahal kita tahu bahwa dia sempat menghijau, namun sayang sekali closing dia langsung dibanting dan closing di 6651. Transaksi 12,6 triliun, ya walaupun kita tahu bahwa normalnya itu bisa di 20 triliun, 18 triliun, namun beberapa hari terakhir ini sudah mulai tidak terlalu agresif. Entah kenapa total transaksi ini semenjak foreign flow-nya ditutup itu tidak terlalu agresif lagi. Jadi ini kita tidak tahu apa karena mungkin banyak yang takut atau mungkin lagi mengatur strategi. Ini kembali kepada reason to buy masing-masing ya. Kenapa tidak mau membeli, kenapa masih pengen hold, atau mungkin lebih banyak kita wait and see, tidak mau ambil posisi sama sekali. Kalau kita lihat ada 176 saham naik dengan 335 saham turun dan 178 saham yang bergerak stagnan. Di perdagangan hari Jumat juga tercatat ada net foreign buy di seluruh market senilai 57,21 miliar rupiah. Ini kita langsung menuju pembahasan, di mana saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham dari ERA. Dan 6 saham ini saya pilih berdasarkan screener yang dekat dengan SPK. Jadi plus minus 2 tick itu dekat SPK kita akan ambil, karena itu pasti semuanya dekat SPK, ya tinggal lihat skor yang terbaik itu yang bisa kita beli. Untuk ERA Jaya Swasembada Tbk dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup stagnan di 490. Kalau kita perhatikan final score value-nya adalah 50 dengan status wait and see. Kalau kita lihat dia dekat sekali dengan SPK, yaitu 1 tick ya. Support paling kuatnya ada di 488, closingnya di 490, dan itu berarti selama dia ada di atas 488, maka ERA ini masih sangat aman, masih boleh kita ambil. Tapi tinggal kita lihat indikator mana yang akan mendukung pergerakan dari ERA ini. Secara tren dia masih merah, masih jelek, bandar homologinya juga masih jelek, foreign juga jelek, RSI-nya juga masih posisinya di 3050, jadi masih bagus sebenarnya. Jadi yang cuman oke cuman dekat SPK dan RSI-nya saja. Nah sekarang kapan baru kita bisa beli? Kalau mungkin trennya berubah jadi kuning, BDM-nya juga mungkin sudah bisa kuning ke putih, jadi ada 15 skornya. Jadi ini bisa kita ambil. Tapi kalau masih posisi seperti ini ya tentu teman-teman mau boleh wait and see atau mau atur strategi seperti kalau saya ya. Kalau sudah dekat dengan SPK seperti ini, saya silakan ambil aja. Yang penting dia ada di 488. Turun di bawah itu prepare SL. Strategi buy-nya adalah teman-teman, range buy-nya adalah 488 sampai dengan 490, cut loss di bawah 480, target kenaikan menuju ke 515. Bagi teman-teman yang mungkin mau update chartnya terus, bisa berlangganan ya. Bisa berlangganan di Joran Fest. Teman-teman bisa buka joranfest.com, kemudian pilih layanan, kemudian pilih Joran Fest Chart System. Teman-teman tinggal scroll ke bawah, nanti di sini akan ada informasi ya. Informasi untuk berlangganan paket-paketnya. Nanti ini masih loading. Dan teman-teman tinggal scroll ke bawah saja, ada paket-paket berlangganan. Begitu juga dengan yang di depan, teman-teman bisa cari-cari informasi di website kita. Atau kalau teman-teman mungkin mau coba 14 hari atau 2 minggu, teman-teman kita lagi ada promo ya, bukan promo sih, seperti teman-teman boleh coba ya, boleh coba ini namanya Joran Fest Chart System Program, JTS Program. Buat teman-teman yang masih setia bersama kami, baik di Telegram, baik di Discord, baik di YouTube, baik di Instagram, itu semua teman-teman boleh akses 14 hari JCS
dengan link nanti akan saya taruh di deskripsi, dan link itu akan expired nanti malam 23.59. Jadi segera join, nanti teman-teman bisa akses semua cara ini. Silahkan explore selama 14 hari ke depan. Kalau memang bermanfaat ya teman-teman bisa perpanjang, kalau tidak ya bisa keluar aja, tidak masalah. Jadi itu nanti akan saya taruh link di deskripsi, bisa teman-teman langsung join biar bisa akses cara seperti ini dan bisa ikuti selama 2 minggu ke depan. Kita lanjut ke saham selanjutnya, adalah saham BGTG. Di mana saham dari Bank Ganesha dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup menguat 3,45% di level 120. Di mana kita perhatikan bahwa status final score value-nya masih wait and see dengan 55 dan dekat dengan area SPK. Ini SPK-nya di 122, closingnya di 120, dan kalau memang besok kembali bisa breakout dari 122, silakan buy BGTG. Tapi kalau dia selama belum bisa breakout dari 122, lebih bagus kita wait and see dulu. Kita jangan dulu masuk. Besok saya lagi, kalau teman-teman bisa lihat breakout dari 122, silakan buy 122 sampai dengan 124, cut loss di bawah 120, target kenaikan menuju sampai dengan 159. Selanjutnya kita punya saham MLPL atau saham multipolar, di mana saham MLPL dalam perdagangan kemarin ditutup menguat 2,76% di level 149. Kemudian SPK-nya juga di 151, final score value itu 75. Ini bagus ya, good, statusnya good. Nah ini kalau teman-teman mau beli, maka besok silakan, kalau dia lewat 151 buy. Buy MLPL ketika dia breakout 151, cut loss di bawah 149, di bawah 145, target kenaikan menuju ke 184 ya. Jadi kalau dia belum bisa breakout ya jangan dulu beli. Tapi kalau dia bisa breakout dari 151, silakan buy di sana, 151, 152, target ke 184, cut loss di bawah 145. Dan ini dia punya indikator semua sudah oke ya, karena skornya di sini adalah 75, dekat RPK SPK masuk, trennya memang masih jelek 0. Kemudian BDM-nya itu adalah 15 ya, BDM-nya 15 bagus. Kemudian foreign flow 20 itu perfect, ada net buy dan ada juga HK di sana. Dan RSI-nya di sini 20, artinya dia masih berada di antara 30 sampai dengan 50. Jadi indikatornya semua mendukung, tinggal trennya ini kalau besok kembali dia bisa kuning atau hijau, tentu itu sudah bagus ya buat MLPL. Jadi perhatikan betul patokannya. Kalau dia bisa breakout 151 buy, tapi kalau belum bisa breakout 151 lebih bagus wait and see dulu di MLPL. Selanjutnya ada saham KPIG, di mana kita kembali membahas MNC Land dengan update JCS terbaru atau SPK RPK terbaru. Di mana di sini dia punya support paling kuat atau SPK ada di 85, closingnya di 86. MNC Land kalau selama dia masih kuat di atas 85 ya tentu masih bagus-bagus saja dan boleh kita ambil. Kalau kita lihat final score value-nya ada di 60, ini artinya bagus. Artinya kita boleh titip sandal di sana. Titip sandal itu artinya apa sih? Titip sandal artinya kita membeli dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Kita cuma tes dulu, istilahnya test lot. Misalnya teman-teman punya 10 juta, ya mungkin belinya 1 juta dulu. Kalau ternyata beneran dia bisa kuat, kemudian final score value-nya naik jadi 75 atau 80 atau bahkan 95, nah itu baru kita tambahkan sisanya. Karena indikatornya sudah semakin bagus. Tapi kalau sekarang indikator yang bagus baru cuma RSI, kemudian BDM, dan terakhir adalah dekat dengan RPK SPK. Jadi baru 3 indikator yang bagus. Masih butuh 2 konfirmasi di trend dan foreign flow. Nah ini yang harus kita update. Makanya kita bilang titip sandal di sini. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli selama di atas 85 silakan buy 8586, cut loss di bawah 82, target kenaikan menuju ke 101. Selanjutnya kita ada saham CPRO atau saham CP Prima ya, Sentra Proteina Prima kalau tidak salah nama perusahaannya, di mana dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup stagnan di harga 59, di mana kita ketahui bahwa level support paling kuatnya atau SPK itu di 60.
karena harga saat ini closingnya 59, SPK yang kita kenal sebagai support paling kuat ini sudah menjadi resist paling kuat. Jadi dia menjadi resisten sekarang. Nah ini kalau besok dia bisa breakout dari 60, kita boleh beli. Tapi kalau dia tidak mampu breakout dari 60, ya kita jangan dulu entry. Belilah ketika dia bisa breakout dari 60 dengan target menuju ke 74 dan cut loss di bawah 58. Final score value-nya 65, kita boleh titip sandal di sana. 3 indikatornya oke, dekat RPK SPK, foreign flow-nya bagus, dan RSI-nya juga bagus. Jadi tinggal kita menunggu perbaikan dari sisi tren dan BDM. Kalau itu juga sudah oke, maka tentu bagus buat kita beli CPRO. Tapi sekali lagi, ingat, kalau dia tidak bisa breakout, tidak bisa melewati 60, ya lebih bagus wait and see terlebih dahulu. Dan sering-sering update dengan JCS-nya, silakan di request JCS-nya, biar teman-teman tidak ketinggalan update indikator terbaru, karena indikator itu akan berubah selama dia, pergerakan bursa itu masih real time, masih ada ya. Selama itu pun dia pasti bisa berubah. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-533 hari ini adalah saham Adi Komuter Property ya, ADCP. Di mana saham ADCP ini ditutup melemah 1,33% di level 74 dengan final score value-nya adalah 45 atau statusnya wait and see. Di mana kalau kita perhatikan level SPK-nya di 76, ini berarti kemarin dia turun ya. Kemarin itu SPK jadi support paling kuat, sekarang kembali menjadi resist paling kuat. Dia gagal bertahan di area pentingnya 76, sehingga tentu kita tidak mungkin akan ambil ADCP. Kita akan boleh membeli ADCP kalau dia bisa naik lagi di atas 76. Selama dia tidak bisa melewati 76, maka selama itu juga kita wait and see, kita menunggu sampai nanti mungkin ada adjustment SPK baru, itu kita bisa entry. Dan atau kalau dia bisa kembali breakout dari 76. Misalnya kalau dia bisa breakout dari 76, silakan buy on breakout, target kenaikan menuju ke 89. Dua indikator yang bagus hanya RPK SPK dan ada RSI. RSI-nya masih ada di antara 30 dan 50. Jadi cuma dua indikator itu yang bagus, selebihnya itu masih jelek. Jadi kalau memang mau beli, update lah dengan indikator dan pastikan bahwa dia harus ada di atas SPK-nya. Dekat dan di atas SPK itu baru oke. Tapi kalau di bawah SPK itu tentu jelek dan lebih bagus kita abaikan atau kita wait and see terlebih dahulu. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-533 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.